Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari bersama-sama kita ucapkan salam revival sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Bersama dengan saya, salam revival. Berubah, berkarya, menjadi berkat. Kiranya Tuhan Allah Roh Kudus menolong kita untuk berubah setiap hari, bertobat setiap hari, bertumbuh berakar, semakin mengenal Tuhan di dalam iman percaya kita. Mari kita langsung saja membuka ayat firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu menara. Apa itu menara? Menara adalah bangunan yang sangat tinggi yang melebihi dari lebarnya, ya. Nah, fungsi daripada menara ini adalah untuk keamanan dan juga sebagai tempat perlindungan. Jadi kalau misalnya ada dua bangsa yang sementara mengadakan sebuah pertempuran atau peperangan, menara ini sangat penting karena fungsinya adalah supaya dia dapat berlindung di dalamnya. Menjadi tempat perlindungan, menjadi tempat yang aman dari serangan para musuh-musuhnya. Juga menara ini menjadi tempat di mana dia bisa mengintai dari tempat yang tinggi bagaimanakah musuhnya, situasinya, atau keadaan di sekitarnya itu seperti apa. Nah, dalam Amsal ini menuliskan bahwa nama Tuhan itu adalah menara yang kuat, menjadi tempat berlindung orang-orang yang percaya kepadanya. Betapa pentingnya nama Tuhan itu bagi kita, Bapak Ibu, sebagai menara yang kuat. Itu artinya nama Tuhan sangat berfungsi, sangat berguna, dan menjadi sebuah perlindungan yang sangat penting bagi kita di dalam dunia ini. Nah, pentingnya nama Tuhan sebagai menara dalam firman Tuhan adalah, yang pertama yang saya catat adalah memberi rasa aman. Kemanakah kita pergi sehingga kita merasa aman? Ya, mungkin ada orang-orang kalau kemarin, rumahnya di dekat pantai, tetapi ternyata mereka bisa mengalami tsunami setiap saat. Ya, seperti yang terjadi di beberapa kota kemarin yang dimana air lautnya meluap sedemikian besar, ya, sehingga menghilangkan nyawa dan banyak korban yang terjadi. Kemudian juga mungkin ada orang, kalau misalnya lari ke gunung, ya, ada gempa bumi yang juga bisa menerpa ke tempat yang tinggi sekalipun. Di tempat yang datar itu mungkin tempat yang aman. Tidak ada tempat yang aman yang bisa kita andalkan, Bapak Ibu, selain daripada nama Tuhan sebagai menara yang kuat itu dapat memberikan rasa aman kepada kita. Mau kita di gunung, mau kita di tempat dataran, mau kita di dekatnya air laut, ya, atau pantai, kita merasa aman karena kita punya Tuhan. Nama Tuhan, menara yang kuat, itu memberikan rasa aman bagi kita. Mazmur 4 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Kalau kita percaya kepada nama Tuhan adalah menara yang kuat, maka dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, maka penulis Mazmur di sini dikatakan nama Tuhan itu membiarkan aku bisa diam dengan aman. Diam di mana saja atau kita bekerja di mana saja, Tuhan namanya yang ajaib, namanya adalah menara yang kuat, sanggup memberikan rasa aman dan tentram bagi kita yang percaya. Yang kedua, pentingnya nama Tuhan sebagai menara adalah dia namanya adalah sebagai tempat perlindungan. Tempat perlindungan, tempat berlindung dari musuh. Namanya tempat perlindungan berarti ada musuh yang mungkin menyerang kita, ya. Siapa musuh kita? Kuasa-kuasa kegelapan atau orang-orang yang berusaha untuk berlaku jahat kepada kita.
kita punya nama Tuhan. Waktu kita berdoa, waktu kita berseru memanggil nama Tuhan, namanya ajaib, namanya yang sanggup memberikan keselamatan. Seperti dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, tidak ada nama yang diberikan di bawah kolong langit ini yang di dalamnya, di dalam nama itu memberikan sebuah keselamatan bagi kita. Mazmur 91 ayat yang kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Allah yang kita percaya, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang diberikan oleh Bapa, nama yang memberikan keselamatan dan menjadi tempat perlindungan bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua kalau kita percaya kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai menara itu memberikan jaminan yang pasti untuk kita selamat, memberikan jaminan yang pasti untuk kita dilindungi, untuk kita diselamatkan, karena namanya ajaib, namanya berkuasa. Kapan Tuhan itu menjadi menara bagi kita? Yang saya catat, pada saat kita mengalami kesesakan. Mazmur 9 ayat yang ke-10, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Kemana kita lari, kemana kita mau minta tolong pada waktu kita mengalami kesesakan hati, pada waktu kita membutuhkan satu sosok yang bisa menguatkan kita, hanya ada satu pribadi, yaitu nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang menjadi menara yang kuat, tempat perlindungan kita, tempat kita mengadu saat kita mengalami kesesakan di dalam kehidupan kita. Waktu hati kita kalut, dipenuhi dengan banyaknya tantangan, masalah, atau sakit penyakit, maka kita harus datang kemana? Tuhan siap selalu memberikan ketenangan dan rasa aman bagi kita, menjamin perlindungan bagi kita, karena di dalam Dia ada jaminan yang pasti, yaitu pertolongan tepat pada waktunya. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan, kita bersyukur karena kita adalah kepunyaannya Tuhan. Kita milik Tuhan. Tuhan menjadi milik dan bagian dalam hidup kita, sehingga kita selalu memuji dan menyembah akan Dia. Yang Tuhan inginkan dari kita apa, Bapak Ibu? Yang Tuhan inginkan dari kita adalah hanya percaya kepadanya. Hanya percaya kepadanya. Mengapa Tuhan dikatakan waktu di tempat asalnya Tuhan hanya bisa melakukan mujizat sedikit saja? Karena dikatakan banyak di antara mereka menolak Yesus, tidak mau percaya kepada Yesus, karena ternyata Yesus ini kan hanya anaknya Yusuf, si tukang kayu, sehingga mereka tidak menerima mujizat itu. Tapi yang diinginkan Tuhan bagi kita, kalau kita mau melihat Yesus, nama yang ajaib, menara yang kuat, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, keselamatan bagi kita, dan menjadi jaminan yang pasti, yang diinginkan Tuhan adalah hanya percaya kepadanya. Mazmur 37 ayat yang ke-5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sejauh mana Tuhan akan bertindak itu tergantung bagaimanakah kedekatan kita dengan Tuhan, kepercayaan diri kita kepada Tuhan, penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Itu yang akan menjadikan kita mengalami kedahsyatan dan keajaiban dari nama Yesus sebagai menara yang kuat, nama Tuhan yang memberikan keselamatan dan perlindungan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya menara yang kuat. Di ayat yang ke-10 bagian A, nama Tuhan adalah menara yang kuat, dan juga hanya kepadanya kita beroleh selamat. Dari ayat yang ke-10 bagian B, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kita bersyukur
buat setiap ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mengalami kekuatan di dalam Dia. Puji syukur atas setiap firman Tuhan yang kita boleh dengar dan kita terima. Pasti Bapak Ibu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Biasa sekali lagi saya akan bacakan dalam ayat pokok Amsal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bagi Bapak Ibu, terima kasih karena setia mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan setiap kebaikan Tuhan, Bapak Ibu juga ingin menyampaikan doa-doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita terus bertumbuh bersama-sama, semakin mendoakan, semakin mendorong untuk kita menjadi keluarga besar GPD El Shaddai yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Umat-umat-Mu, jemaat-Mu, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, kiranya mereka menjadikan nama Tuhan sebagai menara yang kuat. Karena kami percaya nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang ajaib. Saat ini hamba-Mu berdoa, jikalau di antara umat-umat-Mu yang sementara menghadapi persoalan yang tiada hentinya belum mendapatkan jalan keluar, nama-Mu adalah menara yang kuat memberikan jawaban. Tuhan membukakan jalan. Apabila umat-umat-Mu saat ini sementara terbaring sakit, bergumul karena sakit, Tuhan hamba-Mu berdoa, nama-Mu yang ajaib memberikan kesembuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kesehatan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Kalau saat ini ada usaha-usaha umat-umat-Mu yang mulai menghadapi masalah-masalah kesulitan, kami percaya di dalam nama Yesus Engkau melakukan pemulihan. Kalau di antara umat-umat-Mu ada yang sementara terlilit hutang, Tuhan juga memberkati, pulihkan, memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Kami percaya nama-Mu, nama yang memberikan kekuatan, nama yang memberikan jalan keluar, nama yang mampu menyembuhkan. Kami bersyukur, berterima kasih sebab firman-Mu ya dan amin, dan itu pasti digenapi di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Tuhan sebab Engkau melawat umat-umat-Mu GPD El Shaddai dan membawa kelepasan. Engkau menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan seperti yang telah Engkau firmankan sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi-Mu yang kudus. Terima kasih, kami bersyukur, terima firman ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin.